Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini saya sebagai tim kontra menolak mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Mengapa? Karena apakah dengan adanya kompetensi ini menjamin bahwa tidak akan ada lagi kejadian-kejadian seperti yang dikatakan oleh tim pro? Padahal pada dasarnya manusia merupakan seseorang yang dapat membangun branding mereka dan mereka dapat melatih diri mereka untuk lolos dalam kompetensi ini. Jadi, tes ini tidak akan mempresentasikan diri mereka yang sebenarnya. Nah, tujuan dari tes ini seperti yang dikatakan tim pro adalah untuk membangun kepercayaan ulang masyarakat terhadap pengkhianatan yang ada sebelumnya. Padahal kepercayaan sebelumnya adalah persis seperti apa yang ingin dilakukan oleh tim pro sekarang. Ya, yang terjadi sebelumnya adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan merupakan orang-orang yang bergelar, orang-orang yang memiliki kecerdasan dengan dipresentasikan oleh gelar yang mereka miliki. Sama seperti tes ini. Tes ini akan memperlihatkan bahwa calon-calon ini mampu. Sama seperti era sebelumnya bukan, tapi pengkhianatan tetap saja terjadi. Karena permasalahan di sini adalah bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak peduli terhadap masyarakat kecil. Maka dari itu terdapat dua bantahan terhadap argumen dari tim pro. Yang pertama adalah prinsip obligasi. Tes-tes seperti ini dapat dipelajari dan dimanipulasi, apalagi panitia berasal dari orang-orang dalam. Karena panitia pasti orang-orang yang memiliki kekuatan di politik seperti dari pemerintahan sebelumnya. Padahal pemerintahan sebelumnya dapat saja mencalonkan dirinya di pemerintahan selanjutnya. Lalu hasil dari ini juga bisa dapat dimanipulasi. Oke, misalnya transparansi, tapi transparansi apa yang bisa dilakukan oleh tim pro? Selanjutnya, permasalahan dalam pemerintah seperti yang saya katakan sebelumnya bukan soal kepintaran, bukan soal kecerdasan yang dimiliki oleh orang yang duduk di tim pemerintahan, tapi soal kepedulian mereka terhadap masyarakat kecil. Karena terkadang pemerintah yang ada sekarang itu menutup mata terhadap masalah-masalah penting yang ada di masyarakat terbawah. Jadi mereka tidak merangkul masyarakat terbawah dan tidak ada kepedulian yang mereka miliki. Misalnya, pemerintah bukan hanya berusaha menaikkan aspek seperti ekonomi dan hubungan luar negeri, tapi juga untuk mensejahterakan rakyat itu yang utama. Harus tahu prioritas dan apa yang paling penting untuk rakyat dan negara ini, seperti tercantum pada Undang-Undang 1945 mengenai tujuan-tujuan kemerdekaan. Nah, jadi tujuan-tujuan kemerdekaan saja berisi tentang mensejahterakan rakyat, berarti itu adalah yang paling penting. Bukan bagaimana pemerintah paham terhadap ekonomi. Oke, ekonomi kita bisa maju, ekonomi kita bisa terpandang, kita bisa menjadi negara yang baik, tapi apabila di dalam rakyatnya sengsara, rakyatnya tidak rangkul, itu tidak memenuhi tujuan-tujuan dari kemerdekaan Indonesia sendiri yang tercantum oleh Undang-Undang Dasar. Nah, tes ini mungkin mempresentasikan bahwa seseorang itu pintar, tapi manusia yang berotak belum tentu mereka berhati mulia. Seperti tujuan Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat, yang diperlukan adalah pemerintah yang tidak hanya pintar tapi juga berhati mulia. Serta hasil tes ini bisa saja mereka manipulasi dengan mereka sengaja mempelajari hal-hal yang akan diteskan hanya untuk mereka lolos dalam kompetensi ini. Jadi mereka tidak dapat tersaring dengan tes ini. Yang kedua, itu adalah bantahan yang kedua adalah mereka ingin membangun kepercayaan hanya dengan tes ini tanpa adanya transparansi yang terjadi. Transparansi yang dijelaskan oleh tim pro adalah hanya dengan memperlihatkan hasil dari tes tersebut. Padahal masyarakat sendiri mungkin saja tidak paham aspek-aspek apa saja yang bisa dikatakan, pemerintah ini baik, pemerintah ini pintar, pemerintah ini bisa saya percaya. Itu tidak ada. Selanjutnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah 3 hal. Yang pertama adalah pembuktian, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah transparansi pada saat mereka memimpin. Pembuktian dapat berupa mendengarkan keluh kesah warga, turun langsung ke lapangan. Nah, jika hanya tes, masyarakat tidak tahu kebenarannya bagaimana pemimpin ini dapat beraksi. Mereka hanya tahu, pemimpin ini paham bahwa ekonomi Indonesia seperti ini. Tapi apakah mereka bisa untuk membangun ekonomi tersebut? Tidak akan dipresentasikan oleh tes ini. Nah, masyarakat juga sudah terlanjur tidak percaya dengan orang-orang pintar karena sebelumnya saja pemerintah sudah seorang yang memiliki gelar, tapi ujungnya mereka tetap dihianati. Selanjutnya, pembuktian bisa juga misalnya mereka trial. Jadi nggak hanya saya janjiin bangun ini.
masyarakat sudah tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Trial bisa berupa kurang lebih 1 atau 2 bulan mereka membangun suatu daerah terpinggir yang dipilih oleh panitia yang sudah dibentuk. Misalnya calon ini membangun daerah ini dan sebagainya dengan uang pribadi mereka untuk membuktikan bahwa mereka dengan sepenuh hati mau membangun Indonesia, tidak hanya untuk mendapatkan uang dari gaji mereka itu. Selanjutnya, masyarakat-masyarakat yang terdapat dalam daerah tersebut harus terbuka untuk diwawancarai para masyarakatnya. Nah, mereka juga harus memberikan presentasi perubahan dan ditampilkan baik di TV maupun di sosial media. Jadi bagaimana awalnya, bagaimana setelah mereka bangun, dan masyarakatnya juga harus diwawancarai apa kemajuan dari daerah mereka, apa yang mereka rasakan, dan bagaimana menurut mereka orang-orang pemerintahan ini yang membangun daerah mereka, apakah cocok atau bagaimana, dan itu juga ditampilkan di TV dan di sosial media. Nah, setelah itu pengawasan dan transparansi saat memimpin dapat berupa laporan dan presentase per 6 bulan. Nah, presentase berupa perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, dan hal tersebut juga harus ditampilkan di TV dan di sosial media. Selanjutnya, mengapa hal tersebut relevan terhadap masyarakat? Karena yang mereka butuhkan pada dasarnya adalah bukan orang yang hanya cerdas, tapi juga mereka membutuhkan bukti nyata yang tidak hanya berupa tes awal, karena mereka telah mengalami pengkhianatan-pengkhianatan dari pemerintah sebelumnya. Jadi mereka sudah tidak percaya dengan janji-janji dan dengan orang-orang yang pintar, tapi mereka yang membutuhkan adalah mereka bukti nyata dari pemerintah ini. Apakah emang mereka mau dengan sepenuh hati membangun suatu daerah dengan uangnya sendiri, membangun daerah tersebut bukan hanya dengan mereka ingin mengambil gaji dari tempat, dari kursi yang mereka dapat dari jabatan mereka. Nah, urgensi di sini adalah kepercayaan. Maka dari itu, dengan adanya bukti nyata ini, kepercayaan-kepercayaan itu dapat kembali kepada pemerintah. Selanjutnya, mungkin akan ada penipuan laporan terhadap penambulan dan lain-lain, tapi masyarakat sangat detail. Mereka bisa terjun langsung ke lapangan, apakah benar perubahan ini terjadi, apakah benar presentase kenaikan ini benar. Jadi, penipuan laporan ini dapat diminimalisir karena ada proses nyatanya. Sekian dari saya, terima kasih.